bakal buka video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJFC TV is back. Kenapa is back? Karena setelah sekian lama, sekian purnama, gue enggak nge-review jersey dari liga-liga atau tim nasional dari luar Indonesia. Akhirnya di video kali ini gue nge-review lagi, lebih tepatnya salah satu jersey tim nasional negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Yeps, jadi ini adalah jersey yang dipakai di Piala AFF 2022 tahun lalu, dan ini adalah versi player issue. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut jersey ini, sebelum kita bedah bareng-bareng jersey ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang gak kalah penting adalah berikan komentar terbaik kalian di bawah. Nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Oke. Jadi yang buat spesial adalah jersey ini adalah jersey player issue, dibuat oleh aparel lokal dari Kamboja. Jadi tim nasional Kamboja didukung oleh aparel lokal. Ini yang bikin spesial dan bikin makin gue tuh tertarik untuk reviewnya. Karena sejauh apa sih aparel lokal Kamboja, dan gue belum pernah punya nih aparel Kamboja gimana. Oke, langsung aja kita bahas dulu. Dari polybag-nya sih udah oke ya, standar. Ada logo dari aparel yaitu Faraman. Terus ada beberapa laman website, laman media sosial di Facebook, dan ada di Instagram. Kalau di belakangnya sih ini standar ya, ada peringatan atau warning dari berbagai bahasa. Dan di sini ada keterangan barcode gitu ya, blue camo print. Jadi ini jersey home, dia pakai motif camo. Tapi camo itu juga sebenarnya ada identitasnya atau ada filosofinya di balik itu. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja kita buka. Ini gampang bukanya ya, tinggal dibuka lemnya aja. Oke, set. Yo, gimana? Mantap jersey-nya ya. Jersey player issue, dan ini aparel lokal Kamboja. Oke, mungkin gini dulu kali. Nah, oke. Oke. Kita bahas secara runtut dari atas ke bawah ya, seperti biasa. Jadi kita mulai dari atas dulu. Kerahnya ini dia pakai onek. Kerahnya itu unik. Gue teringat dengan jersey Manchester United tahun 2021-2022 yang waktu itu Cristiano Ronaldo itu comeback itu pertama kalinya. Jadi gini, kita bisa lihat ya, kerahnya ini terdiri dari dua bahan ya. Ini sebenarnya kayaknya knitting ya. Jadi di tenun di bahan yang sama tapi dengan pola yang berbeda. Jadi ada yang polanya ini agak besar pori-porinya, dan ada yang seperti rib biasa. Jadi ini rib ya, tapi dengan dua jenis atau motif knitting yang berbeda. Oke juga sih untuk pertama kali, karena Faraman itu aparel yang gue sih sebenarnya nggak tahu ya aparel ini udah eksis atau enggak, karena kan sebenarnya ada beberapa aparel Kamboja yang udah eksis tuh, seperti Forward yang jadi sponsornya Visaka. Nah ini tuh kayak out of nowhere, tiba-tiba mungkin brand baru, mungkin juga pendanaannya besar, mereka dapat langsung jadi sponsor timnas. Ini tuh mengingatkan gue ke salah satu aparel di Indonesia yang persis kayak gini, namanya itu adalah Ghazali Garment. Oke, betulnya kita balik lagi. Ini kerahnya, tapi sayangnya ini ya agak melar dan besar gitu loh. Maksudnya seiring berjalannya waktu takutnya malah nanti membesar di sini, apalagi kalau misalkan digantung kayak gini. Kalau digantung kelamaan nanti pasti bisa melar kayak gini, kayak kaos dalam ya. Mungkin nanti untuk next production, di next design bisa lebih di betul lagi. So banget, oke, denger aja kayak tahu aja orang Kamboja gue ngomong apa. Oke. Terus ini di dalamnya itu ada keterangan size-nya. Ini simple banget. Ada logo dari Faraman-nya. Terus ada keterangan size-nya L dan made in Cambodia. Jadi ini udah valid made in Kamboja. Jadi gue udah punya jersey made in Thailand, made in Indonesia, sama made in Kamboja. Oke, kita lihat nih Kamboja itu sebagus apa sih bikin jersey-nya. Next, mungkin ini kali ya tag-nya ya. Tag-nya sih ada dua ya. Ini keterangannya slim fit. Jadi untuk yang player issue ini slim fit. Kata nggak sih? Soalnya warnanya agak biru tua gitu ya. Slim fit. Terus di sini di lembar kedua ada logo dari FFC, di baliknya ada barcode dan harga dari jersey ini itu 150.000 rial atau sekitar 555 ribuan untuk player issue-nya. Oke, next kita bahas selanjutnya yaitu adalah logo.
ini udah hal yang wajar dan umum ada 2 logo di satu jersey kalau misalkan memang timnas atau klub tertentu itu bekerja sama dengan aparel. Di sebelah kanan itu ada logo aparelnya itu Faraman, dan di sebelah kiri ada logo dari Federasi Kamboja yaitu FFC. Kayaknya Football Federation of Cambodia gitu ya, semacam itu. Gue suka nih logonya apa ya? Ini tuh salah satu patung atau statue yang terkenal di Kamboja gitu. Bayon kalau nggak salah namanya, nanti coba bisa dicek aja. Dan itu dibuat dari bahan rubber gitu. Jadi kita bisa lihat nih ya, kalau misalkan di kamera ini ada teksturnya ya. Teksturnya itu kayak garis-garis gitu kan. Ini dibuat dari bahan rubber dan lentur juga, tapi kuat gitu loh. Dalam artian nempel banget. Ya. Dan warnanya itu juga cerah ya. Tajam gitu warnanya, nggak pudar. Oke, next kita ke logo dari aparelnya yaitu Faraman yang dibuat dari bahan yang sama kayak logo federasinya yaitu dari rubber. Ini bagus sih, maksudnya lihat ya ada kayak motif garis-garis gitu dan ini tuh nempelnya merata. Jadi kesannya tuh kuat tuh, walaupun cuma garis gini ya, tapi tuh pas dipegang tuh kesannya tuh kuat merata loh nempelnya. Oke, ini bagus juga berarti ya Kamboja ya aparelnya. Uniknya ya Faraman ini tuh gue kan sempat baca di Instagram mereka ya, pas mereka bikin postingan tentang filosofi dari jersey ini, mereka tuh menjelaskan apa sih Faraman itu ya. Nah ternyata Faraman itu diambil dari nama Raja Jayawarman. Jadi ini mengingatkan gue ke buku sejarah Nusantara. Ternyata seluas itu Nusantara ya sampai Kamboja. Kampuchea dulu namanya ya, gue baru ingat. Oke, next kita ke bahan dari jersinya. Kalau bahan dari jersey-nya sih nggak ada yang spesial ya. Maksudnya dalam artian nggak pakai jacquard atau tidak ada keterangan recycle polyester dan sebagainya. Mereka pakai bahan yang berbintik ya. Ini bintiknya kayak apa? Mungkin kayak dry fit bintik gitu kalau di Indonesia ya, dry fit bintik. Nah, terus ditambah dengan motif camo. Motif camonya ini hasil dari Sublime. Kenapa hasil dari Sublime? Karena ini motif kamu dan ini biru, tapi biru lebih tua. Jadi di press atau di Sublime di biru yang lebih tua. Tuh. Nah, sementara di bagian belakangnya ini polos. Mereka pakai bahan yang berbeda. Ini porinya lebih lebar ya dari bahan yang depan. Nih, kita bisa lihat ya. Tuh. Bahannya lebih lebar pori-porinya daripada yang di depan. Ya, ini mungkin teknologi sederhana ya, teknologi yang sudah cukup lama dipakai, sederhana tapi ya berarti efektif karena sering dipakai. Mungkin untuk evaporasi keringat agar cepat keluar dan cepat menguap gitu. Nah, uniknya mereka juga main pola. Jadi nggak serta-merta hanya motif atau pola cutting t-shirt, mereka juga main pola di bagian belakang nih. Kalian bisa lihat ya, ini kan motif potongan dari depan nih yang kayak t-shirt. Nah, ternyata di pundaknya, area pundak mereka bikin semacam pola cutting baru. Nah, jadi semacam seperti raglan tapi bukan. Jadi mungkin kita sebutnya half raglan gitu ya. Ini oke juga sih karena mereka berarti bikin pola dan riset gitu loh. Nggak cuma jadi sponsor timnas terus seadanya gitu. Oke. Terus di sini di belakang juga ada tulisan Khmer ya. Tulisan Kamboja. Ini kalau gue baca dari Instagramnya artinya for Kamboja. Jadi for Cambodia ini mereka sih bilangnya sebagai kalimat keberuntungan buat Kamboja. Tapi emang betul sih karena di AFF kemarin tuh mereka gacor banget. Wah, ini mungkin berkat aparel lokal bisa meningkatkan semangat kali ya. Asik. Oke. Berikutnya ini yang gue paling suka juga. Di bagian bawah jersey ini sih standar lah ya. Ada autentik dari Faraman kan sebagaimana sering kita jumpai di jersey-jersey bola. Tapi yang gue paling suka dan tertarik itu adalah di pola cutting bawahnya. Nih, kita bisa lihat ya. Antara bagian depan dan bagian belakang itu semacam ada segitiga pemisahan. Nah, tapi mereka bikin cuttingan kecil. Jadi gue nggak tahu sih fungsinya buat apa, tapi mereka tuh daripada bosen pakai cuttingan yang bersiku, sudut siku ya, mereka bikin kayak cuttingan kecil gitu, kayak gini ya, kelihatan kan? Terus dijahit tuh. Nah, ini gue nggak tahu apa, cuman variasinya tuh menarik buat gue gitu ya. Jadi mereka tuh bener-bener nggak main-main ya. Mereka terjun ke dunia bola langsung ke level nasional, bahkan internasional level Kamboja ya. Terus langsung memberikan
bentuk jersey yang terbaik gitu loh. Nggak heran sih. Oke, itu aja dari gua reviewnya. Ini menarik karena brand pertama dari Kamboja yang gua review di JJFC TV. Jadi ini semoga bisa menambah kasanah ilmu perjersian, bukan hanya gua tapi buat kalian yang nonton. Jadi informatif. Sekarang gue mau coba nih jersey ini enak dipakai atau enggak. Oke, inilah dia jersey timnas Kamboja ketika sudah gue pakai. Nah, feel yang gue rasakan ketika gue pertama kali pakai adalah smooth dan ringan gitu loh. Smooth, halus, ringan dipakai. Jadi tadi kan gue bilang ya, logonya itu kan pakai bahan rubber, terus agak tebel juga kan ketika dirasa, tapi juga kokoh lemnya gitu kan. Gua kira bakal berat, ternyata enggak, tetap ringan tuh. Ya inilah definisi dari player issue ya. Jadi mereka lebih mengedepankan keringanan dan kenyamanan ketika dipakai. Nah tapi kerahnya tadi seperti yang gue bilang, ini agak melar. Kalau kalian pakai lebih lama atau koleksi dan simpan lebih lama, pasti nanti bisa melar. Pun dengan lengannya juga pakai bahan yang sama dengan dikerah, ini juga melar. Nggak mencengkram, bagus, tapi ini justru malah terlalu melar. Nah ini PR-nya. Oke. Terus gue juga suka jersey ini karena walaupun pakai motif camo tapi enggak terlalu ngejreng gitu ya. Biasanya kan kalau camo kan ngejreng. Harusnya camo kan untuk camouflage ya, tapi ngejreng. Oke. Enggak, ini enggak terlalu ngejreng. Dan ketika tadi gue sempat baca-baca lagi, motif camo ini terinspirasi dari hutan-hutan yang berada di sekitar dari Angkor Wat. Nah, ini menarik sih. Berarti mereka juga menyiapkan filosofi dari desain ini kan. Walaupun gue belum pernah ke Kamboja sih, mungkin suatu saat nanti kita bisa jadwalin ke Kamboja ya. Jadi itu dia review dari gue. Sekarang gue kasih penilaian. Pertama dari segi harga. Harganya itu 150.000 real. Real itu Arab ya. Real, 150.000 real atau sekitar 550.000 rupiah, 555.000 rupiah. Dan ini player issue, menurut gue ini harganya udah oke banget. Apalagi tadi juga ternyata bahannya atau pas dipakai itu ringan, jadi gue bisa kasih nilai 8,5 dari 10. Nah untuk kualitasnya ini ringan, ini juga kokoh logonya, logo apparel kokoh. Tapi mungkin ini ada PR untuk ini ya, ribnya. Terus juga tadi gue suka bagaimana mereka juga meriset untuk bikin pola cuttingnya. Jadi gue bisa kasih nilai 8 dari 10. Yang terakhir adalah worth to buy nggak sih jersey ini? Nah kalau untuk worth to buy kita harus lihat dari harga dan kualitas serta dari kalian masing-masing. Kalau buat gue ini 8 dari 10. Artinya buat kalian yang suka koleksi jersey timnas, jersey anti mainstream, jersey Asia Tenggara, dan kalian mau berusaha untuk beli, ini worth to buy. Tapi buat kalian yang sukanya jersey Manchester United, jersey Inggris, ya atau jersey mainstream ya nggak usah gitu, karena memang butuh effort lebih untuk beli jersey ini gitu. Oke, so that's all for today. Itu aja dari gua, semoga memberikan khasanah atau informasi baru lah ya tentang perjersian terutama dari Asia Tenggara. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, share ke teman-teman kalian seluas-luasnya. Dan yang gak kalah penting adalah berikan komentar terbaik kalian di bawah. Nanti kita diskusi sekarang bareng-bareng. Oke, so thank you for watching until the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.